Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra. Nomor induk mahasiswa yaitu L03 118 1314. Baiklah. Next. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengolahan air limbah budidaya perikanan melalui proses anaerob menggunakan bantuan material bambu. Di sini jurnal yang menulis jurnal ini yaitu Johannes Febrianto, M. Yanuar, dan Purwanto serta Santoso pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Langsung saja kerangka dasar penelitian. Yang pertama itu aquakultur. Aquakultur ini produksi limbah cair porsi yang relatif besar dan mengandung bahan organik yang tinggi. Kedua itu mikroorganisme anaerob. Mikroorganisme berperan mengurangi amonia menjadi bentuk yang sederhana dan kemudian digunakan untuk membentuk sel-sel tubuhnya. Dijelaskan oleh Yusuf 2012. Anaerob tidak memerlukan sumber oksigen atau aerasi, menghasilkan lumpur yang relatif lebih sedikit dan dapat dilakukan pada lahan yang terbatas. Febrianto et al. 2016. Ketiga, itu biaya. Di sini, biaya itu unit pengolahan limbah sederhana merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah biaya bagi pembudidaya kecil ataupun menengah. Yang keempat, yaitu bahan dari bambu. Beberapa bahan untuk bioreaktor anaerob sesuai kriteria tersebut antara lain yaitu bambu muda. Yang biasa digunakan bambu muda. Reaktor anaerob dengan media penyangga potongan bambu dapat mendegradasi beban organik COD sampai 70% dengan lama waktu tinggal 3 sampai 5 hari pada industri tahu. Maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas bakteri dalam reaktor anaerob yang melekat pada bambu untuk menurunkan nilai parameter bahan organik BOD, COD, dan amonia pada air limbah sisa budidaya ikan atau udang. Metode penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober 2015 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Yang pertama itu dilakukan yaitu pembuatan bioreaktor anaerob percobaannya. Kedua itu tahap penumbuhan bakteri. Ketiga, pengujian kualitas air. Pertama, pembuatan bioreaktor anaerob percobaan. Ada seperti pada gambar, yaitu alat yang digunakan yang di dalam sini menggunakan bambu. Yang ini itu bambu. Bambu dipotong sepanjang 23 sampai 25 cm. Setelah pemotongan atau penyortiran, bambu dilakukan dengan pengukuran lebar sekitar 3 sampai 4 cm dan tebal bambu sebesar 0,5 cm. Penyusunan bambu dilakukan menyerupai bentuk anyaman seperti pada gambar. Kerannya itu keran menggunakan pipa itu sekitar
3 atau 4 inci beserta dop dipasang dengan jarak 5 cm dari dasar drum. Pipa ini berfungsi sebagai saluran pembuangan air. Kemudian pipa 1/2 inci dan keran air sebagai saluran pengambilan sampel dipasang berjarak 10 sampai 20 cm di bawah pipa 3/4 inci. Kemudian ukurannya ini ukuran wadah bioreaktor bioreaktor memiliki rasio tinggi dan diameter 2,5 banding 1, yaitu sekitar 100 tingginya 100 cm dan lebar 40 cm. Tinggi 100. Sedangkan volume yang drum ini yaitu berukuran 150. Next, pertumbuhan mikroorganisme. Di sini pertumbuhan mikroorganisme yaitu eksogenus. Bakteri eksogenus ini digunakan sebagai agen pengurai limbah organik. Tahapannya itu setelah pencampuran, bioreaktor ditutup agar tidak ada oksigen yang masuk. Setelah terjadi pertumbuhan, diganti dengan air uji rumen sapi. Bakteri didapatkan dari cairan rumen sapi. Isi rumen dikeluarkan dari perut sapi dengan cara diperas dan dimasukkan ke dalam botol yang sebelumnya berisi air hangat. Selanjutnya itu perbandingan cairan rumen dan air uji coba, yaitu 1:150. Adapun pengujian kualitas air. Pengujian kualitas air itu pertama itu waktunya pengujian parameter kualitas air pada hari pertama, ketiga, dan ketujuh. Parameternya itu COD, BOD, dan amonia. Metodenya itu COD dengan cara reflux tertutup, BOD dengan cara pengenceran dan titrasi lodometri, sedangkan amonia itu dengan pemberian larutan dengan cara penate dan total plate count atau TPC. Next, di sini perlakuan luas permukaan, media lekat, informasi, dan jumlah kebutuhan bilah bambu pada bioreaktor percobaan. Bioreaktor drum pertama itu luas permukaan media penyangga per volume drum 1 yaitu 50. Kalau drum 2 40, drum 3 itu 30. Cuman berbeda 10 cm. Ukuran bilah bambu yaitu pada drum 1 23 kali 4 kali 0,5. Drum 2 25 kali 4 kali 0,5. Sedangkan drum 3 25 kali 3 kali 0,5. Luas permukaan per bilah. Drum 1 221 cm kuadrat. Drum 2 229. Luas permukaan pada drum 1 itu tadi 221 cm kuadrat. Kalau drum 2 229 cm kuadrat, sedangkan drum 3 178 cm kuadrat. Kebutuhan bilah bambu pada drum 1 yaitu 340 buah.
drum 2 263 buah, drum 3 itu 253 buah. Next, hasil. Pada hasil di sini nilai BOD. Di sini ini nilai COD, ini nilai amonia. Pada hari pertama itu nilai BOD pada drum ini perbedaan drum 1, drum 2, drum 3. Begitupun dengan COD dan amonia. Pada hari pertama itu BOD-nya itu pada drum 1 BOD-nya tinggi. Dan pada hari ketiga BOD-nya mulai menurun, dan pada drum 1, drum 2 dan drum 3 yaitu ukurannya sama. Begitu pada hari ketiga semakin menurun, dan drum 1 dan drum 3, drum 2 juga memiliki ukuran sama, yaitu sekitar 10 mg per liter. Kita pindah ke COD. COD di sini pada hari pertama yaitu drum 2 COD-nya paling tinggi. Begitupun sampai pada hari ketiga. Dan drum 1 dan drum 3 itu ukurannya sama pada hari pertama dan pada hari ketiga itu mengalami penurunan COD, dan drum 1 dan drum 2 itu pada hari ketiga sudah mulai berbeda ukurannya, dan drum 2 itu yang paling tinggi. Pada hari ke-7 semuanya sama. Drum 1 dan drum 2 dan drum 3 ukurannya sama. Kita pindah ke amonia. Amonia pada hari pertama pada drum 1 yaitu amonianya cukup tinggi. Drum 2 di bawah drum 1 ketinggiannya, dan drum 3 itu cukup rendah sekitar 2 mg per liter. Pada hari ketiga drum 1 dan drum 2 itu ukuran amoniaknya sama, sedangkan drum 3 itu paling rendah ukuran amonianya. Dan semakin hari pada grafik ini semakin hari semakin menurun. Pada hari ke-7 juga mengalami penurunan, dan ketiga drum ini mengalami ukuran yang berbeda. Yang paling tinggi pada hari ke-7 yaitu drum 2. Itulah hasilnya yang saya jelaskan tadi. Next. Di sini hasil konsentrasi masuk dan keluar serta efisiensi penyisian parameter pencemar berdasarkan waktu pengukuran. Ini BOD pada hari pertama, konsentrasi yang masuk sama saja pada hari ketiga sama hari ke-7, yaitu sekitar 75,75 mg per liter. Sedangkan yang keluar yaitu yang paling tinggi di sini pada BOD pada hari pertama
sekitar 75 sampai 75,75 mg per liter. Sedangkan efisiensi di sini efisiensi yang paling tinggi yaitu pada semua drum yaitu pada drum pertama yaitu 82,28% efisiensinya pada parameter BOD. Sedangkan pada parameter COD yang efisiensinya paling tinggi yaitu pada drum kedua sekitar 42,09%. Sedangkan pada amoniak yang paling tinggi itu pada drum pertama yaitu 49,65%. Sedangkan yang paling rendah itu pada drum kedua pada hari ketujuh, drum kedua pada hari ketujuh yaitu 34,96%. COD-nya yang tadi yang paling rendah pada hari ketujuh drum 1 sekitar 23,08%. Salah. Ya, pada drum 3 yaitu sekitar 22,40% yang paling rendah. Sedangkan DOD yang paling rendah, efisiensinya yang paling rendah yaitu pada drum 2 sekitar 73,67%. Next. Kesimpulan, bakteri di dalam reaktor pada penelitian ini dapat menurunkan kandungan parameter pencemaran. Konsentrasi parameter pencemar yang terkandung dalam limbah sisa pemeliharaan ikan nila menurun di tiap waktu pengukuran dan luas permukaan media lekat. Efisiensi penyisian tertinggi adalah pada waktu tinggal 7 hari di tiap-tiap luas permukaan drum. Efisiensi penyisian dan penurunan nilai kandungan BOD pada drum 1, drum 2, dan drum 3 berturut-turut adalah 82,28%, 73,67%, dan 73,94%. Efisiensi kandungan COD pada drum 1 yaitu 23,08%, drum 2 42,09%, drum 3 22,40%. Sementara itu efisiensi kandungan amoniak pada drum 1 yaitu 49,65%, drum 2 34,96%, dan drum 3 44,82%. Dan berakhir sudah. Itulah presentasi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.